Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, firman Tuhan hari ini yang akan kita renungkan dari Mazmur 31. Saya bacakan bagi saudara-saudara. Untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku, mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajahmu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh, yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung pada-Mu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persengokolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hidup kita tidak pernah luput dari pergumulan. Dan saudara, Mazmur 31 ini berbicara bagaimana Daud juga menghadapi pergumulan. Dan saudara, tentu kita tidak perlu menceritakan bagaimana pergumulan Raja Daud yang sangat berat tentunya. Dan bagaimana Raja Daud mempunyai kekuatan tetap teguh di dalam pergumulan yang tidak mudah bagi dia. Saudara, di dalam ayat 15-16, di situ memberitahukan rahasia bagaimana Raja Daud bisa memiliki kekuatan yang besar. Dikatakan demikian, tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, engkaulah Allahku. Kemudian dikatakan, masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Saudara, kata kunci ayat ini adalah kata percaya. Saudara, kata percaya itu di dalam bahasa Inggris tidak diterjemahkan believe, tetapi diterjemahkan trust. Atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan bersandar. Saudara, kenapa Raja Daud kuat?
Karena dia bersandar kepada yang maha kuat, yaitu kepada Tuhan, saudara. Ya, di situ Raja Daud berkata, masa hidupku ada dalam tanganmu, bukan di tangan orang lain. Ancaman boleh banyak, saudara-saudara, di hidup Daud. Ada banyak orang mau ngambil nyawanya, tetapi Raja Daud tahu, saudara-saudara, dia bukan bersandar kepada kekuatan dirinya sendiri untuk melindungi diri sendiri, tapi dia bersandar kepada Tuhan. Dan dia tahu masa hidupnya ada di dalam genggaman Tuhan. Saudara, kita harus belajar, bukan hanya believe, tapi kita harus belajar trust. Kita menaruh hidup kita di dalam genggaman tangan Tuhan, saudara. Saudara, seringkali kita tidak mau menaruh hidup kita dalam genggaman tangan Tuhan. Yang kita mau lakukan adalah kita menggenggam sendiri hidup kita. Dan saudara, di situ kita menghadapi hidup yang tidak teguh dan hidup di dalam bahaya yang luar biasa. Saudara, apa yang Daud alami ketika dia menaruh persandarannya kepada Tuhan, menaruh hidup dalam tangan Tuhan? Saudara, ayat 20 dikatakan, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Itu pertama, saudara. Alangkah limpahnya kebaikan Tuhan, saudara. Saudara mau mengalami kebaikan Tuhan, saudara harus ada di genggaman tangan Tuhan. Saudara menaruh hidup saudara dalam tangan dia, baru saudara mengalami kebaikan Tuhan. Yang kedua, ayat 21. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu. Saudara, orang dalam genggaman tangan Tuhan, dia dilindungi oleh Tuhan. Mau saudara mengalaminya? Yang ketiga, saudara, ayat 22. Kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Waktu kita sesak, saudara, kita mengalami Tuhan setia kepada kita. Yang keempat, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku. Saudara, luar biasa bukan? Luar biasa orang yang trust kepada Tuhan. Tuhan dengar doanya. Saudara, mari belajar, bukan saja believe, but kita trust kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Meteraikan firman dalam hati kami, supaya kami belajar untuk trust kepada Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami mengalami Tuhan yang hidup itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.